kompleks Sekip. Jadi ada dua kompleks rumah dinas di UGM, yaitu kompleks rumah dinas Bulak Sumur dan Sekip. Kenapa kita mengambil ini? Karena ternyata UGM di awal pembangunannya nggak cuman fokus membangun ruang kelas, laboratorium, tapi rektor pertama kita, Prof. Sarjito, memikirkan juga bagaimana membuat mahasiswa dan dosen semangat untuk belajar mengajar. Misalnya seperti tadi, di mana ini dia petanya. Perbedaan warna di sini menunjukkan bahwa rumah yang sudah jadi kantor kan sering lewat Jakarta ya, itu juga beberapa kantor bank adalah rumah dinas UGM, blok K, blok L yang artinya mereka emang jauh-jauh datang ke sini untuk mengajar. Makanya UGM membuat rumah dinas untuk mereka tinggal yang disebut dengan yaitu tadi rumah dosen. Nggak cuma untuk dosen, ternyata juga untuk mahasiswa. Kalau kita pernah ke Mirota, terus perempatan KFC Mirota, terus pojok ada bangunan itu buat nanti ada bank itu tadi seperti itu. Nah itu memang dari UGM sendiri aturannya itu dibuat baru. Jadi dosen-dosen yang sekarang itu sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah dinas. Enggak, jadi kayak yang sekarang masih ada itu tinggal dosen-dosen yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah masuk itu terakhir tahun 98. Jadi Industri Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya di depan akan ada Mas Dwi, Pak. Oke, kita akan ada dua mobil gate. Mobil yang di depan, mobil pertama akan dikemudikan oleh Mas Dwipa. Silakan berkenalan dengan Mas Dwipa yang ada untuk para dosen Universitas Gadjah Mada. University Club ini juga termasuk Blok F. Blok F sendiri kurang lebih ada 6 unit rumah. Kemudian ada di sebelah kanan kita yaitu lapangan Grasaba Pramana atau GSP. Kita akan menuju ke barat menyeberangi Jalan Kaliurang. Di sebelah kiri kita ada blok J dan H yang sedang mengalami pembangunan. Ini merupakan proyek pembangunan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM. Dilaksanakan pada lokasi yang merupakan bekas gelanggang mahasiswa, gedung PKKH, gedung DSSDI, dan bangunan yang dulunya merupakan kompleks perumahan Bulak Sumur blok H dan C. Kemudian kedepannya GIK akan difungsikan sebagai sarana prasarana penunjang kreativitas mahasiswa. Kita akan menyeberangi Jalan Kaliurang menuju perumahan dinas di Sekip. Di sebelah kiri kita ada blok K. Di blok K ini kurang lebih ada 11 unit rumah. Blok K, kemudian dilanjutkan ada blok N di depan. Adapun perumahan dinas dosen UGM ini ada
yang berlokasi di Bulak Sumur dan ada yang berlokasi di Sekip. Untuk Sekip sendiri ini dahulunya merupakan lapangan tembak yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya dibangun menjadi perumahan dosen Universitas Gadjah Mada. Nah, ini kita di sebelah kiri ada Blok N. Adapun rumah-rumah dosen di kompleks Sekip yang terdiri dari Blok K dan Blok N ini dahulu sebagian besar digunakan sebagai rumah dosen, tetapi untuk saat ini kebanyakan sudah beralih fungsi menjadi perkantoran. Di sebelah kiri kita di Blok N ini rumah-rumah yang ada di Blok N kurang lebih dibangun sekitar tahun 1970-an, sehingga apabila kita perhatikan dengan blok-blok yang lain, arsitektur rumahnya jauh lebih muda. Selain mengamati perumahan yang ada di Sekip, kita juga bisa mengamati nama-nama jalan yang ada di wilayah Sekip ini. Mengapa ini menjadi penting? Karena dalam pembangunannya juga nama-nama jalan di kompleks perumahan Sekip ini menggunakan nama-nama tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kompleks perumahan dinas di Sekip. Dari UGM, adapun flat ada 5 flat, flat A dan flat B, kemudian flat C, D, ini merupakan dua flat, masing-masing 2 flat dengan 1 atap yang bergabung. Di sebelah kiri, di sebelah kanan flat ada blok S, blok T, dan blok U. Ini blok flat C dan D, 2 flat yang disatukan dalam 1 atap. Di sebelah kanan kita ada flat E. Adapun untuk flat yang ada di perumahan dinas Universitas Gadjah Mada ini sendiri, saat ini beberapa masih ada yang dijadikan sebagai hunian untuk para dosen. Sebagian juga sudah dimanfaatkan menjadi beberapa sekretariat UKM atau unit kreativitas mahasiswa. Kemudian di sebelah kanan kita semua ada Gedung Pancadharma. Gedung Pancadharma ini juga merupakan warisan budaya yang ada di Universitas Gadjah Mada, termasuk bangunan yang dibangun di awal-awal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Mulai tahun 1952 sudah mulai dibangun Gedung Pancadharma dan sedang dalam proses penetapan menjadi cagar budaya. Setelah melewati flat dan Gedung Pancadharma, kita akan kembali melewati blok N di kiri kita dan ada blok M di sebelah kanan kita. Di sebelah kiri ada blok M. Blok M sendiri kurang lebih terdapat 8 unit rumah. Dan beberapa rumah sudah dimanfaatkan menjadi pusat studi milik Universitas Gadjah Mada.
kembali memasuki wilayah yang kita sebut sebagai Bulak Sumur. Bulak Sumur sendiri berasal dari kata bulak dan sumur, di mana asal usul nama Bulak Sumur sendiri yaitu karena adanya bulak atau jalan yang membelah dua kebun tebu yang sekarang bisa kita amati menjadi Jalan Kaliurang, merupakan jalan yang membelah kebun tebu, yang dimana di dalam kebun tebu itu sendiri terdapat banyak adanya sumur sebagai sarana untuk irigasi atau pengairan pada pertanian pada masa itu, sebelum akhirnya daerah ini menjadi tempat didirikannya kampus Universitas Gadjah Mada. Kita akan melewati bangunan yang cukup ikonik juga dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Geraha Sabha Pramana. Ini menjadi salah satu bangunan tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan dan acara formal universitas. Selain itu juga beberapa kegiatan lain dari luar universitas.